Maka yang terjadi, rumah yang seperti inilah yang awal pernikahan sudah mulai disconnection. Suami istri udah nikah 5 tahun, nggak punya kedekatan secara khusus. Persetubuhan sering dilakukan, persejiwaan nggak ada. Ini diantaranya. Maka banyaklah yang kalau sudah disconnection, muncullah yang kedua namanya lost connection. Apa yang disebut lost connection? Satu, angka bunuh diri meningkat karena ngerasa udah nggak ada lagi peduli sama saya. Makanya banyak orang stres, depresi. Istri saya konselor keluarga di Depok. Kemarin cerita sama saya dalam seminggu nanganin kasus bunuh diri. Kepala keluarga termasuk istri itu udah 3 kasus per minggu. Sampai malam-malam telepon dipanggilnya Umi. Umi kata stafnya, besok bisa nggak Mi? Ini ada yang mau konsul. Siapa? Ini lagi-lagi kasus bunuh diri. Astagfirullah. Kenapa orang banyak bunuh diri? Karena tidak merasa punya lost connection tuh dimulai dari banyak fenomena suami berasa duda, istri berasa janda. Nah ini kasihan. Ujung-ujungnya apa? Cerai. Makanya Nabi juga ngasih tahu, inna min asratis sa'ah kathratut tolak. Sesungguhnya tanda-tanda datang kiamat adalah banyaknya kasus perceraian. Jadi angka perceraian ngeri sekarang ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya anak menikah itu dibekalin ilmu. Karena banyak yang menikah nggak pakai ilmu, ujung-ujungnya tersinggung dikit cerai. Tupperware hilang, cerai. Tumbler hilang, cerai. Tumbler yang kelihatan aja kau hilangkan. Apalagi ikatan cinta kita. Halo. Nah itu tuh Bu. Jadi memang hari ini tuh banyak. Yang mirisnya nih, maaf nih ibu bapak, kasus perceraian ini bukan hanya di kalangan generasi muda. Fenomena baru kasus perceraian itu dialami generasi tua yang namanya grey divorce. Grey artinya apa? Hah? Abu-abu. Jadi orang barat menamakan uban ini namanya grey. Maksudnya apa? Angka perceraian dimiliki orang beruban. Rata-rata orang beruban berapa umurnya? Nah, 50, 55 itu ya ke atas nih. Saya termasuk, bapak-bapak ada yang udah beruban. Maaf ya Pak, saya harus ngomong gini. Karena saya harus ngomong gini, karena ada kajiannya saya ngisi. Terus bapak-bapaknya ngomong gini. Nggak apa-apa ya. Udah sepuh tuh, umurnya 60-an. Alah Ustadz, kalau kajian-kajian gini mah itu buat yang muda-muda. Kita mah udah seumur sekian mah udah nggak usah bahas gini-gini. Ya udahlah, yang penting ibadah, husnul khotimah. Saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak data terbaru? Justru tahun 2010 dari total kasus perceraian, orang tua yang bercerai hanya 4%. Sekarang tahun 2024 kemarin data terakhir saya update, orang tua yang bercerai itu 55 tahun ke atas itu angkanya sudah sampai 17%. Dari tahun 2020 sampai 2024 orang tua yang cerai di usia senjanya sudah mencapai kasus 220.000 perceraian. Yang tua-tua tuh. Nah, makanya nih, kaget kan? Jangan menyimpan api dalam sekam yang hari ini. Halah kita mah biasa aja. Justru di masa tuanya paling ngeri. Kenapa? Justru tua bukannya malah pengen berdamai, hidup damai, malah cerai. Karena pertimbangannya dulu nggak cerai karena anak. Jujur aja ada yang konsultasi sama saya. Saya ini dulu bertahan karena anak Ustaz. Sekarang anak udah gede, udah kuliah, udah pada kerja, udah pada. Masa iya saya menghadapi masa tua dengan makhluk kayak gini? Pasangan disebut makhluk kayak gini. Kebayang nggak Ustaz nasib saya berduaan sama makhluk kayak gini masa tua saya? Saya kan pengen happy masa tuanya. Udah nggak ada anak, ya udah cerai aja tuh. Anaknya dukung lagi, udah mah cerai aja. Pak udah cerai aja, gitu. Makanya maaf nih, kajian ini kalau orang tua meremehkan, hati-hati saya bilang. Jangan-jangan kita udah menyimpan lama nih masalah ini. Sakinah udah nggak ada. Terus kita mikir, udahlah penting ibadah-ibadah. Tahu digugat aja. Kemarin, 3 hari yang lalu. Itu seorang pengurus masjid. Maaf, saya ngomongnya malah pengurus masjid lagi. Umurnya udah 65, shock. Pertama saya tahu kok udah nggak pernah datang ke masjid lagi. Ya, biasanya dia nggak pernah absen kecuali sakit. Nggak sakit. Nggak mau sholat berjamaah.
Tahu malu digugat cerai sama istrinya. Umurnya udah 67. Malu. Apa kata orang Ustaz? Saya juga bingung makanya. Maaf nih saya harus ngomong gini. Biar nanti yang tua-tua juga mau belajar. Karena sumbernya apa? Sejak awal nikah gagal menciptakan perangkat yang membuat kita bisa menjadi pernikahan, namanya as-sakinah. Karena tujuan sakinah itu litaskunu ilaiha. Agar kamu merasa tenang. Cirinya apa? Bukan karena rumahnya. Rumah bisa jadi ngontrak, bisa jadi KPR belum lunas, tapi pengen pulang cirinya. Makanya ciri masih sakinah. Yang satu, biasanya orang yang sakinah itu nggak betah lembur. Kalau di kantor, bapak-bapak ada yang betah lembur. Setiap detik ngelihat jam rusak kayak dia tadi nggak bergerak. Kapan pulangnya nih gitu tuh. Begitu pulang, tenggo istilahnya. Sakinah gitu. Yang kedua, sakinah itu cirinya adalah kalau datang ke kantor sering telat. Ini bukan sengaja karena memang magnet rumahnya kuat banget. Biasanya itu tuh pengantin baru malumin kau telat pengantin baru. Biasanya belum apa-apa, baru jalan ke mobil, belum cium rekening istri. Belum ini, Mas tadi telat. Karena apa telat dikit, telat bener. Itu sakinah itu, makanya kalau ada yang telat malumin, sakinah. Sakinah tuh gitu. 3, kau tegas kan keluar kota. Ini orang sakinah, biaya paling bekak tuh pulsa sama kuota. Karena pengen telepon terus. Ini nelpon udah nggak pernah, WA apalagi nggak pernah dibales. Ciri tuh keluarga dicabut sakinah. Karena sakinah tuh efek merindukan penghuni rumahnya, bukan rumahnya. Bagi dia rumah itu mah bukan rumah itu tentang bangunan, tapi kenyamanan itu. Makanya kalau suami ibu keluar kota, nelpon jauh. Saya punya adik ipar ditugaskan ke pedalaman Kalimantan. Karena dia arkeolog. Kadang sebulan sekali tuh baru pulang. Dan gak bisa dihubungi. Istrinya itu, adik saya itu kadang-kadang cemas. Tapi luar biasa suaminya. Demi bisa terkontak ke keluarga, kadang nelpon manjat pohon, Bu. Ini benar ceritanya. Dia manjat pohon dulu baru dapet sinyal. Nelpon, Assalamualaikum Umi. Apa ini mana? Di atas pohon. Serius dia bilang gitu. Habis nggak bisa nelfon, kalau di bawah nggak ada sinyal. Pohonnya tinggi lagi. Kangen nih kan gitu, itu tuh sakinah. Makanya sakinah itu nggak bisa disulap di awal. Judulnya pas tuh namanya. Maka saya setuju banget. The Journey of Sakinah. Karena journey itu perjalanan panjang. Dia nggak bisa ujuk-ujuk hadir, dia diproses. Makanya untuk membuat sakinah itu tuh magnet. Anak betah nongkrong di kafe. Itu bukan karena di rumah nggak ada kopi. Bukan karena di rumah nggak ada yang namanya wifi. Biasanya wifi di rumah lebih kenceng. Bukan di rumah nggak ada tempat main. Nggak ada kolam renang, ada. Saya ini konselor anak dan keluarga tahun 2002. Kak Ira tahu tuh. Saya itu udah nganen 1.400 anak. Mulai anak yang mabuk, mulai dari zina, mulai dari yang LGBT, mulai dari yang ketangkap polsek gara-gara mukul, tawuran. Saya itu berapa kali melakukan riset. Anak-anak yang betah nongkrong di luar itu ternyata bukan cuma anak yang bahasa kita tuh anak orang miskin. Yang nggak punya rumah gitu. Enggak. Saya berani bersaksi anak yang saya temukan bermasalah itu rata-rata anak orang kaya. Rumahnya gedong. Bapaknya pejabat, ibunya ada dokter. Secara uang nggak kekurangan. Pernah suatu hari saya nongkrong di Margo City. Nemenin mereka main game. Dulu lagi ada kompetisi Mai-Mai. Mai-Mai itu kompetisi memainkan gerak dipakai tapak tangan. Kalau yang dancing kan kaki, ini pakai tangan. Makanya biar nggak kapalan mereka pakai glove, pakai sarung tangan. Yang cet gitu loh. Gerak tangan. Juaranya itu orang Depok, namanya Steven, juara nasional. Ada satu anak perempuan namanya Agnes.
Dua-dua orang ini orang Kristen, orang Chinese. Sampai jam 12 malam masih nongkrong di time zone. Perasaan saya sebagai seorang pendidik, anak perempuan, yang lain tuh cowok semua, kecuali si Agnes ini jam 12 malam. Kan gelisah saya. Mau nggak mau saya tegur. Nes, karena dia ada manggil saya Om. Ya Om, udah jam 12. Udah saatnya kamu pulang. Ya, rumah kamu di mana? Di Pesona Kayangan Om. Jadi kalau yang tahu orang Depok nih, ada daerah namanya Margo City, Margo Depok. Ada lagi daerah Pesona Kayangan, itu rumah elit tuh. Rumah orang-orang kaya tuh. Saya bilang, udah pulang ya, tanggung Om, nanti aja jam 2. Hah? Jam 2? Iya, soalnya jam segini Mama masih melek. Belum tidur, males ketemu Mama. Ya, males. Nanti aja kalau udah Mama udah tidur, kan Mama kalau malam minggu biasanya Mama masih melek gitu. Tidur paling jam 1. Nanti Mama udah tidur baru pulang. Saya bilang lah, nanti kalau kamu di rumah pulang kan dikuncin, siapa yang buka kuncinya? Tenang Om, kunci di rumah aku udah punya duplikatnya tuh. Dia tinggal masuk. Kesimpulannya, jangan berpikir membuat sakinah dengan bangunannya, tapi desain tentang suasananya. Bisa jadi rumahmu adalah rumah yang sempit, KPR, kecil, tapi bawaannya pengen pulang. Disinilah kita belajar tentang konsep sakinah, tentang bagaimana menciptakan rumah surgawi. Yang disebut baiti jannati. Sebab surga itu pasti dirindukan. Orang pasti pengen pulang ke surga kalau rumahnya benar surga. Maka pengen tahu rumah kita surga atau enggak, lihat ada enggak kebiasaan penduduk surga di rumah tersebut. Atau jangan-jangan kebiasaan penduduk neraka. Tahu kebiasaan penduduk neraka? Ciri pertama kebiasaan penduduk neraka adalah kata Allah surah Al-Maidah 35, yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka selalu ingin keluar dari neraka tersebut. Ciri keluarga yang sudah masuk rumah neraka nggak betah, pengen keluar aja bawaannya. Ibu nggak ada, kalau di rumah males lah, mau shopping, mau keluar, mau nge-gym. Ada aja rumah pada ada tapi nggak mau betah itu. Anak juga pulang sekolah bukannya mampir pulang, nggak pulang, nongkrong dulu lah sampai malam juga. Ciri itu rumah neraka. Yang kedua, rumah neraka cirinya suka teriak-teriak. Hum yastarihuna fiha, kata Allah, mereka penduduk neraka suka teriak-teriak di dalamnya. Surat Fatir ayat 37. Makanya maaf nih, siapa ya penduduk neraka itu suka teriak-teriak? Siapa yang di rumah suka itu penduduk neraka lagi mampir. Makanya orang posul kedang diteriakin. Maaf Bu, cukup ayam aja yang teriaki ya. Anak jangan, ayam teriakin. Ya. Teriak itu berbanding terbalik dengan cinta. Semakin besar teriakan, semakin kering cinta. Itu rumusnya. Nggak ada orang yang jatuh cinta itu teriak-teriak. Ibu pernah nggak survei? Bapak pernah survei nggak ke taman-taman yang banyak anak muda-mudi pacaran tuh? Tiba-tiba gue lewat ada suara teriakan. Itu kira-kira lagi romantis atau lagi berantem? Hah? Kalau lagi udah teriak itu lagi berantem atau lagi romantis? Gak mungkin. Aku cinta kamu, aku juga. Gak ada. Oh, udah teriakan. Makanya kalau udah mulai teriak itu cara jauh mengusir. Itulah maksud firman Allah dan surat Ali Imran 159. Perhatikan firman ini. Lau kunta fazzon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersifat fazzo. Fazzo itu cirinya 4. 1, desibel suara meninggi kamu. Yang kedua, kata-kata yang menusuk hati walaupun lembut. Makanya ada yang nggak teriak tapi nyakitin ngomongnya. Mau mama banting apa mama tabok? Hah? Mau mama injek-injek atau mama lempar keluar kamu? Nah, soft spoken banget ya, tapi nyakitin. Kamu tuh kayak anak setan banget ya. Soft spoken tapi nyakitin. Itu yang disebut fazzo. Yang ketiga, ekspresi wajah udah menyeramkan.
Yang keempat, tangan dan kaki menyakiti. Fazo tuh. Yang kedua, gholizul qalbi. Kalau kamu sudah fazo dan gholizul qalbi, hati yang keras, tidak empati, niscaya mereka kabur dari kamu. Jadi anak yang kabur alias nggak betah karena dua perilaku orang tua. Satu, fazo, kasar. Yang kedua, cuek, keras hati. Makanya jangan berharap penghuni rumah betah kalau rumah tersebut suka teriak-teriak. Teriakan itu ciri penduduk neraka. Ya. Jadi kalau di rumah suka teriak, jangan harap orang betah. Teriakan itu berbanding terbalik dengan cinta. Itulah kenapa adab dari Quran, jika kau cinta sama Tuhanmu, lihat surat Al-A'raf 204, ud'u ila rabbikum tadarru'an wa khufyah. Kalau kita berdoa tadarru' itu lembut, halus banget, khusyuk, khufyah, rasa takut. Nggak boleh berdoa sama Allah teriak-teriak, ya Allah, nggak boleh, nggak beradab. Cinta itu semakin pelan, semakin ngejelek. Makanya orang kalau jatuh cinta ngomongnya pelan, ngejelek. Pelan, ngejelek. Ya kan? Pelan, ngejelek. Anak-anak kita di TK kalau berisik, mengendalikannya bukan teriak-teriak. Guru TK tahu tipsnya kan, biasanya bukan gini, diam semuanya, ibu guru mau ngomong, enggak. Cara mendiamkan ATK tahu nggak? Ibu guru punya cerita, ceritanya begini, yang udah dengerin apa tadi? Tuh kan, langsung denger kan? Itu caranya. Anak-anak mau nyimak karena justru suara kita pelan. Makanya kalau anak kita tiba-tiba ribut gini, apa mau ngomong sesuatu, ya dengerin. Wah gini, berisik. Mamanya aja berisik tuh. Jadi pembicaraan tentang sakinah ini, makanya kajian kali ini pengantar, karena kalau dibahas itu butuh 32 kali pertemuan. Journey itu menunjukkan ada step-stepnya, karena kita harus kenali rumah neraka kayak apa, yang kedua rumah surga kayak apa. Tadi baru saya sebutin ciri rumah neraka, nggak betah. Yang kedua apa, suka teriak. Yang ketiga apa lagi? Surat Sad ayat 64. Inna dzalika lahaqqun takhasumu fi ahlin nar. Sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran antar penduduk neraka. Ciri yang ketiga rumah neraka itu adalah suka berantem, konflik yang nggak selesai. Mungkin kesalahan gara-gara kamu karena gini ya. Ini saya bahas singkat nih. Ciri khas neraka itu, kata para ulama, orang disiksa bukan cuma fisiknya tapi batinnya. Jadi Allah menyiksa neraka itu bukan cuma fisiknya, dipukul, ditendang, dibakar, tapi batinnya dibikin tidak enak hati, berantem. Jadi lagi disiksa sampai sempat bilang gini, gara-gara lu nih, dia bilang, lu kayak salah gitu. Bayangin di neraka disiksa sampai sempatan berantem. Karena Allah ingin membuat suasana beritahu, nih gambaran neraka nih. Maka neraka itu identik dengan orang yang suka konflik salah-salahan. Anak bareng, kamu tuh mau dibilang dengan mama kayak so tau aja. Tuh. Makanya inilah fenomena yang kita sebut ketika sudah disconnection, muncul lost connection. Anak akan berulah, muncullah fenomena yang Nabi sebutkan, antalidal amatu robatuha, seorang ibu melahirkan majikannya. Tahu nggak? Majikan biasanya suruh ngapal kerjanya. Nyuruh-nyuruh doang, nanti ada anak yang bilang, mama gimana sih? Tuh. Itu fenomena yang hari ini terjadi. Lebih parah lagi, ada yang sampai bunuh emaknya. Tahu kan kejadian kemarin, anak SD bunuh emaknya? Itulah. Yang berikutnya, kalau udah disconnection, bukan hanya menciptakan lost connection, menciptakan juga new connection. Apa itu new connection? Koneksi baru, muncullah setan perusak rumah tangga yang namanya falak. Nama lengkapnya falakor. Ibu udah tahu ya? Udah pernah ngeliat falakor?
Insecure nggak? Insecure nggak? Cakepan mana ibu? Modus kenapa terjadinya pelakor itu dan pebinor, bukannya pelakor, pebinor nggak ada, dari disconnection. Nih hati-hati kalimat yang sering terjadi. Bapak-bapak, saya harus kasih tahu. Mulainya dari kalimat gini. Aku boleh tahu nggak nih sudut pandang kamu sebagai perempuan? Biar bisa memahami istri aku. Ternyata ngomong sama kamu nyambung ya. Duh, seandainya istri aku kayak kamu. Aku sih nggak butuh yang cakep-cakep amat, yang penting pengertian. Kenapa ini terjadi? Disconnection. Maka menciptakan new connection. Kalau anak gimana? Ini repot. Anak kita sekarang susah dikasih tahu. Kalau udah disconnection, nggak boleh gitu. Kamu gimana? Ih, mama so tahu. Kata Reza Arab nggak begitu. Ya. Ih, papa so tahu. Kata mama Gufron nggak begitu. Udah bayangin. Mereka lagi percaya sama orang lain daripada mama papanya. Maka kalau kita ingin mengembalikan kembali keluarga, sakinah itu mulai dengan hati yang terkoneksi. Syaratnya adalah mulai dengan melibatkan Allah dalam praktek kehidupan rumah tangga. Karena sakinah bukan didatangkan oleh kita. Suami nggak bisa membuat istri terikat dengan memodalkan rayuan gombal ala stand up comedian, nggak bisa. Istri awal-awal sih kayaknya melayang, lama-lama mual. Bapak kamu supir angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak. Kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis. Kalau awal-awal doang. Besok-besok jijik gue, ngapain sih? Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena kita lupa pertama yang harus ciptakan sakinah itu, sakinah datang bukan dari manusia yang pandai merayu, dia datang langsung dari Allah. Surah Al-Fatihah 4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan sakinah, menurunkan anzala kepada dada orang beriman. Disitulah rumusnya. Sakinah dipengaruhi oleh keimanan. Rumah yang tidak diisi dengan keimanan sangat rentan menciptakan banyak sekali pertikaian, membuat orang nggak betah. Sehingga berumah tangga itu bukan sekedar urusan yang disebut pandai membaca psikologi Pak Sutri, enggak, periksa. Salah satu seleb datang ke saya. Datang salah satu artis ke saya, Ustaz, saya udah ke psikolog 19 kali Ustaz. Ustaz orang ke-20 yang saya datangin. Disinilah saya tahu rasanya sakit hati di nomor 20 kan. Di nomor 2 karena sakit, ini nomor 20 bayangin. Ustadz, saya ini kalau di sosmed, kata seorang superstar ini, kelihatannya mesra Ustadz, romantis Ustadz, tapi buat konten doang.